Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, buat anugerah berkat-Mu yang Tuhan Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat sore hari ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab sudah menubuatkan tentang Tuhan Yesus itu dari sejak Perjanjian Lama. Ya, dalam Perjanjian Lama Tuhan Yesus dinubuatkan tentang kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. Dan semua sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus. Namun ada satu yang belum terjadi, yang saat ini kita rindukan, yaitu apa? Kedatangannya kembali yang kedua kali, saudaraku. Kita sebagai orang percaya, kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Karena Tuhan Yesus pada saat naik ke surga disaksikan 500 pasang mata. Lalu berdiri dua orang saksi dan mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan berkata begini saudara, dalam Kisah Para Rasul 1, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat Dia naik ke surga." Artinya saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Untuk waktunya kita nggak tahu. Minimal saudaraku, kita akan belajar tanda-tandanya Tuhan datang kembali itu seperti apa. Untuk itu saya akan mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Katakan seperti ini saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Ya, ini yang dikatakan oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
dan Injil akan diberitakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sangat jelas sekali, saudaraku. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya tentang kedatangannya kedua kali dan tentang akhir dunia ini, saudaraku. Dan saya katakan di awal tadi, saudara, nubuat-nubuat dalam perjanjian lama telah digenapi di perjanjian baru. Namun ada satu nubuat yang belum terjadi hingga sekarang ini. Dan tentunya itu akan terjadi. Tuhan akan datang kembali seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya-tanya kapan Tuhan datang. Sampai sekarang pun ya, Tuhan belum datang. Minimal saudaraku, Tuhan sudah memberitahu tanda-tandanya. Kapan Tuhan akan datang? Dan Alkitab tadi katakan, saudaraku, pada saat murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kedatangan kembali yang kedua dan akhir dari dunia ini, ya, Tuhan Yesus menjawab mereka supaya apa? Supaya mereka itu waspada terhadap pengajaran sesat. Ini yang pertama, saudaraku, akan ada pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan banyak orang. Memang dalam ngomong pinter sekali, saudaraku, dalam memberitakan Injil ya kelihatannya bagus, hebat, pinter sekali. Orang terkesima. Sehingga pada akhirnya saudara mengacu kepada dirinya sendiri bahwa akulah Mesias. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Untuk itu ya kita jangan kagum dengan orang-orang yang kelihatannya bisa mengajar bagus, bisa mengajar wah, bisa mengajar luar biasa. Ya memang beda tipis, saudara, dengan kebenaran yang sebenarnya. Kita harus waspada dengan yang namanya pengajaran sesat. Apalagi di era informasi teknologi. Dunia serba canggih, ya. Ada media sosial, baik itu Facebook, YouTube, ya, Instagram, TikTok dan sebagainya. Semua orang bisa mengajar di sana. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus waspada terhadap pengajar-pengajar palsu. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menyesatkan saudara, supaya saudara tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan ini tanda akhir zaman, saudaraku. Akan muncul banyak penyesat. Akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Namun biarlah setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap teguh, pegang kebenaran firman Tuhan yang murni, yang orisinil itu, saudara. Amin. Ini yang pertama, minimal kita tahu tanda-tandanya, saudaraku. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tentunya kita sudah sering mendengar kabar tentang deru perang dari sejak zaman dulu, saudaraku. Bahkan sekarang ini ya terjadi perang yang sangat hebat antara Israel dengan siapa? Kelompok militan Hamas di Palestina, saudara. Dan ini peperangan ini, saudaraku, bisa meluas. Karena negara-negara yang pro dengan Hamas, saudaraku, tentunya mereka akan mendukung. Dan juga sebaliknya, negara-negara yang pro dengan Israel akan mendukung peperangan itu. Ya, sehingga terjadi korban yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Bahkan sampai sekarang. Ya, kita nonton di televisi, saudara. Itu bom rudal itu ya dijatuhkan di Gaza itu ya, suaranya menggelegar luar biasa. Dan tentunya banyak korban-korban berjatuhan, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar berita deru perang seperti ini, kadang membuat kita juga gelisah, saudaraku. Membuat kita juga cemas. Namun Tuhan katakan, kamu harus tetap bertahan teguh dalam imanmu. Ya, kamu harus berawas-awas dan jangan gelisah.
Karena apa? Karena sebab semuanya itu harus terjadi. Memang harus terjadi, saudaraku. Harus terjadi. Untuk apa? Untuk memberi tanda kepada kita bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Amin, saudara. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan, minimal kita sudah tahu, sudah mengerti tanda-tandanya kapan Tuhan akan datang kembali. Itu yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tadi katakan akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu selanjutnya akan ada kelaparan yang begitu hebat, luar biasa. Masih dikatakan tadi, saudara, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan ada kelaparan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, bisa dampak dari peperangan itu, saudara. Apalagi ya, jalur masuk ke Gaza, baik itu makanan, baik itu minuman atau air, lalu listrik, semua dihentikan, semua ditutup, saudaraku. Akses masuk ke jalur Gaza. Tentunya orang-orang yang ada di sana akan menderita, saudaraku. Akan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Lalu ada bencana alam, gempa bumi, dan kita sudah melihat, ya, kita mendengar dan melihat dari masa ke masa gempa bumi ini. Tapi intensitasnya akan lebih besar lagi, saudara. Karena apa? Karena inilah tanda-tandanya Tuhan akan datang kembali, saudaraku. Lalu akan ada apa? Penganiayaan. Selanjutnya akan ada penganiayaan. Ayat 9 katakan begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Akan ada penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terhadap orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Dihentikan, dilarang, bahkan tidak sedikit yang dianiaya. Bahkan ada hamba Tuhan yang dibunuh, saudaraku. Ya, kalau kita melihat, ya, ada hamba Tuhan yang dibunuh di India, saudaraku. Dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali, saudaraku. Ditandai adanya apa? Adanya penyesatan. Lalu ada deru perang. Lalu ada kelaparan. Lalu ada bencana alam. Lalu ada, di sini dikatakan tadi, penganiayaan, ya, kita dianiaya oleh karena nama Kristus. Orang membenci kita kadang tanpa sebab, tanpa alasan, saudara. Karena memang dalam diri kita itu ada roh Allah. Ya, kalau dalam diri kita ada roh Tuhan, lalu orang di luar sana tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya rohnya berbeda. Tentunya ini bertolak belakang. Sehingga ada penolakan dan permusuhan, saudaraku. Dan ini terjadi pada diri anak Tuhan. Ya. Dan ini sudah terjadi, saudaraku. Karena ini bagian daripada akhir zaman. Lalu selanjutnya ayat 11 katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Jadi kasih kebanyakan orang itu akan dingin, saudara. Manusia tidak peduli terhadap sesamanya. Ada orang menderita, ada orang susah, ada orang sedang kelaparan. Tidak ada hati, tidak ada beban. Bagaimana menolong orang itu, saudara? Bukankah ini bagian dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang tanda-tandanya kedatangannya kedua kali, saudaraku? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bahkan ada seorang anak membunuh dengan sadis orang tuanya kandung sendiri. Baik itu ayah kandung, ibu kandung, ya ada, saudara. Ada di Depok, saudaraku.
ya, membunuh ibu kandung karena sakit hati. Bukankah ini yang dikatakan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin? Tidak ada kasih lagi, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Baru Tuhan akan datang kedua kali, saudara. Menjemput kita gerejanya. Apakah saudara mau berperan aktif juga dalam memberitakan Injil ini? Kalau saudara mau berperan aktif juga, saudara, artinya saudara ini ya membuat Tuhan akan cepat datang, saudara. Ya, kalau kita melihat Injil ini sudah hampir bisa didengar oleh orang di seluruh dunia, saudara, melalui internet. Benar nggak? Ya. Melalui internet banyak orang sudah mendengarkan kabar baik atau berita Injil keselamatan ini, saudara. Ya, bahkan di pelosok-pelosok sudah bisa orang akses internet, bisa nonton melalui YouTube, melalui pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan datang segera. Kita sebagai orang percaya harus tahu akan hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, jika Anak Manusia datang, adakah iman di bumi ini? Ini yang terpenting. Tuhan melihat iman kita. Masihkah kita memiliki iman di bumi pada saat Tuhan Yesus datang kembali, saudara? Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, kita sudah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus? Saudara yang kasih Tuhan, jangan tinggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara akan mengalami kematian kekal. Kalau saat ini saudara jauh dari Tuhan, cepat kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun yang saat ini terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus hidup di dalam doa. Ya, kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Melalui berdoa dan berjaga-jaga, maka kita akan siap sedia tatkala Tuhan datang kembali, saudaraku. Makanya Alkitab mengajar kita untuk kita tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 atau 17 gitu. Nanti saudara baca sendiri. Jadi Tuhan mengajar kita untuk kita tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Supaya kita tetap kuat dalam menghadapi ujian. Dalam menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita kurang doa, maka akan memengaruhi iman kita. Iman kita akan menjadi lemah juga, saudara. Untuk itu mari kita berdoa dan hiduplah dalam Tuhan melalui doamu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia yang bergelora ini, saudara, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Mari kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan cari solusi setiap masalah kita itu di luar Tuhan. Amin, saudara. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan pasti datang kembali.
Amin. Karena kita sudah melihat tanda-tandanya. Yang pertama tadi akan ada penyesatan. Ya, penyesatan itu akan ada di mana-mana, saudaraku. Lalu yang kedua, adanya peperangan atau deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu selanjutnya akan ada kelaparan yang hebat, kelaparan yang besar. Lalu akan ada gempa bumi atau bencana alam. Dan setelah itu, saudaraku, banyak orang tidak memiliki kasih. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan pada akhirnya Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Jadi minimal kita sudah tahu tanda-tandanya kapan Tuhan akan datang. Lalu yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam doa. Bergaul karib dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia. Amin, saudara. Kita nggak takut, nggak gentar, nggak cemas. Karena kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Karena inilah kerinduan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami terus berjaga-jaga Tuhan. Karena Engkau pasti akan datang kembali. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Terima kasih Bapa, jadikan kami kuat di dalam Engkau. Dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami semua dalam kami menjalani hidup bersama dengan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu saja. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Renungkan firman-Mu,